Ini masalah puasa nih. Jadi kita bahas puasa karena para puasa. Hukum puasa. Nah, di sini kita harus paham puasa itu hukumnya dihukumi di sini ada 1, 2, 3. Wa ahkamus shaumi as-shaumu tarihi al-ahkamul arba'ah. Hukumnya ada 4. Hukum puasa itu ada 4. Ada al-wujub, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa yang haram. Puasa yang haram. Nah, adapun puasa yang hukumnya wajib itu puasa Ramadan, puasa qadaan Ramadan membayari. Yang ketiga saumul kafarati, puasa kafarah, puasa membayar denda karena melakukan kesalahan sesuatu seperti melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarah artinya. Jadi orang nang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kayaknya kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut di bulan Ramadan. Salah satunya tuh. Malam gak ada masalah. Malam halal bagi orang laki bini. Yang berikutnya as-shaumu fil hajji wal umrati badalan anil zabhi wal fidyah. Puasa dalam perkara haji dan umrah sebagai ganti daripada membayar sembelihan. Nah, itu puasa. Ya kan dalam orang berangkat haji itu ada terkadang runtutan ibadahnya itu ada nang kada kau digawi lalu diganti dengan sembelihan. Nah, karenanya kada kawa juga mau menyembelih, misalkan yang kan nyembelih kambing, nyembelih onta atau apa, kada kawa juga digantinya dalam puasa. Itu tuh orang yang naik haji atau umrah. Nah, yang berikutnya saumun nazar, puasa karena bernazar itu wajib. Aku menyenai kelas ya, puasa 2 hari, 2 hari berturut-turut ya. Wajib tuh puasa nazar. Bulannya tuh sarah aja asal jangan bulan Ramadan. Raya kan boleh. Ya ada boleh aja. Itu hari yang haram puasa. Ya puasa, hukum puasa yang wajib itu kada boleh digabung dalam satu gawian. Misalnya puasa Ramadan digabung dengan puasa nazar, niatnya 2, tidak kawah, tidak boleh. Tapi kalau puasa wajib digabung dengan sunnah, tidak masalah. Misalnya menggawi nazar itu di hari Senin. Jadi puasa Seninnya dapat, puasa wajib nazarnya dapat. Tapi kalau wajib sama wajib kada boleh digabung. Kada boleh. Itu harus digawi harus digawi satu persatu. Kalau wajib. Nah, kalau puasa yang berikutnya itu ada puasa sunnah. Banyak ya lah kita tahu puasa sunnah. Ada di sini puasa sunnah itu ada yang disunnahkan puasa berdasarkan kalender tahunan, seperti kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa di hari Arafah. Hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah, sunnah. Wa tasu'a, puasa tasu'a ini 9
9 Muharram. Puasa Tasu'a. Wa Asyura, dan puasa hari Asyura 10 Muharram. Jadi 9 itu sunnah, 9 Muharram sunnah puasa, 10 Muharram sunnah puasa. Wal hadi asyar min Muharramin. Nah, 11 Muharram sunnah juga jar puasa. 11 Muharram sunnah juga puasa. Wasittin min Syawal. Nah, yang berikutnya adalah 6 hari bulan Syawal. Sunnah puasa tuh. Ini nang sunnah puasa berdasarkan kalender tahunan. Ya kan ada kalender tahunan, ada bulanan, ada mingguan kan. Nah, kalau bulanan itu puasa sunnahnya adalah seperti puasa Ayyamil Bid, puasa putih. Puasa napa pulang itu. Puasa Ayyamil Bid ini puasa yang sunnah dikerjakan di tanggal 13, 14, 15 bulan Arab. Tiap bulan. Jadi pas nang bulan purnama nah. Malam harinya 13, 14, 15 min kulli syahrin, pada setiap bulan. Itu sunnah. Tapi kalau di sini ada juga tambahannya nih, wal ayyamis sud. Nah, sunnah juga puasa di hari-hari nang kadep. Maksud hari-hari nang kadep itu maksudnya di bulan-bulan nang parak habis bulan. Kalender Hijriah tapi nya di tanggal 28, 29, 30. Kan? Akhir bulan kalender Hijriah. Lain akhir bulan kalender Masehi, lain akhir Desember, Januari itu lain. Kalender Hijriah. Ada juga wa ma yatakarraru bitakarruril asabi' kal isnain wal khamis. Dan ada juga puasa itu nang sunnah nang itu terjadi mingguan. Mingguan ini nang kayak puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Ada kan yang puasa Senin Kamis di sini? Insyaallah. Masyaallah berada. Puasa Senin Kamis. Puasa terakhir lagi itu. Enggak. Masyaallah berada. Tapi jar di sini disebutkan afdalus siyamun nafli itu, afdalus siyamin nafli, yang seabdal puasa sunnah ini adalah puasa sunnahnya seperti puasa sunnah Nabi Daud. Afdalnya jar. Jadi kalau Nabi Daud itu puasa sidin sehari puasa, esoknya ada. Esoknya puasa pulang, esoknya ada. Itu lapah puasa kayak itu. Nang dasar uyuh puasa kayak itu. Menang kayak kita puasa Ramadan tuh nyetitir saben hari. Itu nyaman itu. Nya awal-awalnya aja nang 1 2 3 hari awal aja nampina sangat nyaman merubah suasana, tapi mau sudah 10 hari ke atas santai aja. Apalagi nah hari-hari terakhir tuh ada terasa lagi dah. Satu tumat tundong puasa. Tapi amun nang sehari buka, sehari puasa tuh yuk lapah. Membiasakan membiasakan pola makan. Yuk itu. Tapi itu afdal. Untuk apa? Untuk melatih hawa nafsu supaya terkekang, supaya kau dikontrol. Itu ada juga puasa itu hukumnya makruh. Puasa makruh. Contohnya kayak apa? Ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi wa saumu ad-dahri liman yakhafu ad-darara aw fawata haqqin mandubin. Itu puasa itu bisa makruh hukumnya. Misalnya kayak puasa menunggalakan puasa di hari Jumat aja. Puasa di Jumat aja napa? Puasa sunnah tapi nya. Puasa sunnah. Tapi kalau puasanya nazar, puasa wajib di hari mana aja kan makruh.
Tapi kalau ini puasa sunnah, hendak puasa sunnah di hari Jumat aja sehari, makruh itu. Nah, tapi kalau puasanya puasa wajib, membayari bulan puasa yang tadi ada tertinggal sehari, misalnya asalkan hari Jumat, itu tetap wajib, ada berlaku makruhnya. Ini berlaku makruh hanya untuk puasa sunnah. Nah, hari Jumat saja. Jadi kalau hendak puasa hari Jumat harus 2 hari lawan Kamisnya. Kamis lawan Jumat. Awis Sabtu atau hari Sabtu aja puasa makruh, puasa sunnah harus digabung dengan Jumat, paling kada 2 hari. Atau puasa hari Ahad saja makruh, harus digabung dengan hari yang lain, Ahad ke Ahad dengan Senin umpamanya. Wasaumu, nah ini puasa makruh juga adalah puasa sunnah. Wasaumud dahri wasaumud dahri liman yakhafud darar, puasa betatarusan. Puasa tarus makruh. Minggatnya nak ada puasa hari raya 2 kali, hari raya lawan hari tasrik 3 hari. Di situ kan haram puasa di situ. Nah selebihnya hidin puasa tarusan makruh untuk. Namun nyepian puasa di 5 hari tadi, hari raya 2 hari, hari tasrik 3 hari. Hari tasrik itu 3 hari sesudah Idul Adha. Tuh haram puasa di situ. Orang bermakanan seorang puasa haram. Nah, imbah itu ujar di sini ada pulang puasa itu hukumnya haram. Oh. Haram ini ada 2 jenisnya. Ada puasa itu haram tetapi tetap sah digawe. Tetap sah digawe. Contohnya puasa apa? Puasa sunnah seorang istri nang si binian tadi, si istri tadi kada mendapat izin puasa dari lakinya. Haram tapi sah. Tapi ini hukumnya gisan puasa sunnah. Nah, nang bini hendak puasa hari Senin Kamis puasa sunnah. Puasa nang bini tapi kada bepadahlan lagi kada izin. Nah, itu haram puasanya tapi tetap sah. Namanya puasa nazar atau puasa qadaan kada masalah. Nang bini misalnya puasa, artinya puasa menutupi gisan puasa Ramadan tahun tadi nya kada lunas lagi hutangnya. Nah, itu apa? Tetap sah tapi puasanya cuma haram. Yang berikutnya ada haram dan kada sah puasanya. Puasa apa? Puasa 2 hari raya. Yang pertama tuh puasa Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini huwa awwalu yaumin min syahri Syawal ya. Nah, Idul Fitri ini adalah hari tanggal pertama dari bulan Syawal. Nah, orang hari raya seorang kada. Orang raya seorang kada sah. Karena kada sah dan haram. Kada sah. Cuman kalau misalnya kayak perbedaan pendapat dalam menentukan Idul Fitri itu, misalnya kayak orang dari organisasi tertentu ada yang puasanya hanya sampai 29 hari lalu esok inya merayakan Idul Fitri, sedangkan masyarakat yang lain itu besok itu masih Ramadan yang ke-30. Nah, kayak apa itu hukumnya tak? Sahkah puasanya nang esok 30 hari atau kada? Maka esok hari raya ujar. Jadi kayak ini kisahnya, orang nang berhari raya esok silakan umpamanya ada. Cuman bagi yang puasa yang meyakini besok masih 30 Ramadan belum 1 Syawal, puasanya tetap sah. Karena puasa apa namanya? Karena
orang yang sedang puasa ini meyakini bahwa inya itu masih di bulan Ramadan, jadi puasanya tetap sah. Nang kadesah itu adalah inya yakin ini Syawal, ini sudah masuk Syawal, ini sudah tanggal 1 Syawal, tapi inya isuk hendak puasa. Ada sah puasanya. Tapi kalau misalnya keyakinan kita berbeda dengan orang esok hari raya seorang belum, itu kan ada masalah, karena berbuka dan puasa itu berdasarkan keyakinan kita. Kita empat mana yang saya yakin, situ kita beribadah. Jadi kan ada masalah itu. Dan dan orang yang berdahulu hari raya pun karena inya meyakini esok hari raya kada berdosa inya memakan karena inya meyakini esok sudah Idul Fitri. Ya beda aja tuh, beda tata metode dalam menentukan satu Syawalnya, dan itu semua berdasarkan dalil dan ilmu. Ada sembarangan itu. Jadi wajar aja terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri, awal puasa, itu wajar aja, itu ada masalah, kada sampai kafir orangnya. Itu biasa aja kalau di fikih itu. Wah, yang haram berikutnya adalah puasa di hari Idul Adha. 2 hari dah. Nah, nang 3 harinya adalah hari ayyam tasyrik. Hari ayyam tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dan nang haram juga adalah puasa di Shaumun Nisfil Akhir min Sya'ban. 15 hari terakhir di bulan Sya'ban. Haram. Cuman ada catatannya, nang haramnya nang kayak apa? Diharam makan. Wahya 16, 17, 18 sampai ila akhir syahr itu haram puasa. Puasa di bulan Sya'ban. Jadi pang kayak apa? 16, 17, 18 bulan Sya'ban haram. Nah, jadi apa ngarannya? Jadi gini, ini kan pada bulan Sya'ban ya. Imbah tuntung benispo tuh kira-kira kalau di kitab sini disebutkan separuh terakhir dari bulan Sya'ban itu haram puasa. Lah kalau orang masih ada utang puasa kayak pun. Pas Ramadan utang masih ada. Nah, jadi kalau masih ada utang Ramadan, meskipun sudah lewat dari 15, meskipun sudah menghadapi 15 terakhir bulan Syaban, ini kan hadis Nabi mengatakan haram lah, ada larangannya puasa di akhir Syaban itu sebetulnya. Cuman karena ada apa ngarannya? Karena ada hutang puasa Ramadan, jadi larangan haramnya itu kan berlaku gesan itu gitu. Nah, itu kan haram. Nah, orang nang sebenarnya nang masuk orang nang kada diharamkan puasa itu adalah di akhir Sa'ban, di 15 hari terakhir Sa'ban itu adalah orang nang tak biasa puasa Senin Kamis. Yang sudah terbiasa Senin Kamis sampai di akhir Sa'ban tetap sidin tetap melaksanakan Senin Kamis itu kan haram karena sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, sudah istiqamah dari sebelum Sa'ban sudah puasa sidin Senin Kamis, masuk Sa'ban puasa, nisfu Sa'ban puasa, sampai mendekati akhir Sa'ban sidin tetap puasa Senin Kamis. Itu kan masalah. Nang jadi haram puasa nang haram itu adalah puasa sunnah nang dikerjakan pas hanya
ketika sudah masuk 15 Sya'ban, seorang udah bisa hendak puasa di situ. Itu diharam situ. 15 Sya'ban. 16 Sya'ban. Mulai dari apa? Mulai di sini disebutkan. Nah, tanggal 17 misalnya 17 Sya'ban sudah. 16 Sya'ban gak ada puasa, 17 Sya'ban puasa. Nah, itu haramnya di situ. Puasanya puasa sunnah pula. Kalau puasa nang qadaan wajib bermasalah. Ini puasanya sunnah. Puasa sunnah nang haram. Nah, tapi kalau puasa sunnahnya dari awal Sya'ban gak ada masalah sampai ke akhir Sya'ban. Gak ada masalah. Dari tanggal 1 Sya'ban puasa pian nih kan masuk Sya'ban. Puasa sabulanan di Sya'ban tuh gak ada masalah. Yang jadi haram itu adalah di awal Sya'ban itu kada puasa sampai tanggal 15 sampai tanggal 16 di tanggal 17 hendak puasa itu haram. Puasanya puasa sunnah. Wa idza sama. Wa idza di sini wa yajuzu lahu wa idza wasala an-nisbah tsani bima qablahu bi an sama yauma yaum wa bi anna sama yauma hari ke-15 ya fa yajuzu lahu ay yasuma al-yaum alladzi ba'dahu yaum ya. Jadi gini, puasa Sya'ban dari awal ya sampai ke tanggal 15. Nah, tanggal 16-nya puasa. Tanggal 17-nya puasa pulang. 18-nya puasa pulang. Nah, bila sampai tak putus 19 kada puasa, maka kada boleh lagi dilanjutkan puasanya sampai ke bulan Ramadan. Paham lah. Tanggal 1 Sya'ban puasa sunnah. Sampai tanggal 15 puasa tuh berterusan toh. 16 puasa, 17 puasa. Pas di tanggal 18 terputus kada puasa. Nah, itu kada boleh lagi puasa di tanggal 19 tuh kada boleh lagi tuh. Puasa sunnah sampai ke Ramadan. Sampai ke apa? Sampai ke akhir Sya'ban. Ada boleh lagi puasa. Tapi kalau berterusan 18 puasa, 19 puasa, 20 puasa, sampai ke tanggal 29 Sya'ban puasa terus tuh enggak ada masalah. Nah, kalau di tanggal 30 Sya'ban kalau 29 Sya'ban ini kalau 30 Sya'ban asal masih Sya'ban aja silahkan puasa sunnahnya. Tapi kalau sudah Ramadan maka berganti puasanya jadi puasa wajib. Agak pusing menjelaskan mendengarkannya. Wa idza aftara yawman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyatu syahri. Nah, bilanya puasanya tak putus sehari aja maka haramnya di sini nih atas orang tadi puasa di sisa hari daripada bulan Sya'ban tadi. Sudah tanggal 18 Sya'ban dari tanggal 1 Sya'ban sampai 18 Sya'ban puasa terus, tanggal 19-nya harus puasa lagi. Nah, sampai ke akhir Sya'ban gak ada boleh lagi puasa kecuali puasanya puasa wajib. Puasa wajib belajar kan keadaan dari misalnya aja Pak. Jam berapa udah nih? Jam 5:04. Ada tetakunan. Syarat sah puasanya kan insyaallah minggu kainan. Niat puasa. Terus? Niat puasa. Niat puasa itu wajib di malam hari sebelum pelaksanaan puasa itu. Puasanya puasa wajib. Ada bersahur. Ada bersahur.
malam tadinya tuh kagenangan kada esok kena puasa. Hah? Misalnya kada. Punya kada berarti kada berniat. Punya kagenangan niat sedih itu. Sah itu. Kagenangan kada? Maksudnya tuh ada cager yang maksudnya tak pikir kada esok nak puasa kada. Nah, ada itu niat tuh. Niat tuh kada usah diucapkan kan mesti. Yang penting ada kehendak esok nak puasa. Niat. Hendak esok aku nak puasa bulan Ramadan. Dah itu. Walaupun malandau, walaupun kada bersahur, tapi biasanya kalau bersahur itu berarti ingat sudah esok nak puasa. Ada mungkin kada. Ya bahan nang kada dijelaskan di masyarakat itu kada tapi rinci itu masalah niatnya itu dikira niat tadi menyak kada tak baca niat kada berniat padahal kada kayak itu. Jadi banyak benar orang nang kada tak baca niat malamnya esoknya kada puasa. Warga salah memahami padahal kada kayak itu. Padahal kada kayak itu. Niat itu kagenangan hendak apa? Sama kayak sembahyang lo kata ya takbiratul ihram kan apa takbir itu kan pas Allahu Akbar kagenangan lagi sembahyang napa? Nah, itu niat tuh. Itu menang ianya. Sedangkan membaca usolli fardu zuhri umpamanya atau saja aku puasa saja aku sholat itu hanya sekedar membantu supaya hati kagenangan sedang menggawe apa, sedang menggawe ibadah apa. Ada lagi? Misalnya kan berbuka puasa atau itu niatnya sengaja berbuka puasa atau baca Allahumma suntuk bikamanto. Malaka sumto bikamanto itu setelah kita mencicipi makanan sedikit. Jadi niatnya berbuka dulu. Ya buka puasa itu kan berniat langsung aja. Baca bismillah kata rabbana apa doa anak makan. Doa anak pangarannya anak makan tuh doa enggak? Allah membarik lana bima razaqtana qina adzabannar. Jadi Allah membarik lana bima razaqtana qina adzabannar minum makan kurma sebiji atau 3 biji itu hanya membaca Allah melakasumtu biga aman tuh. Boleh aja, cuman kalau sebujurnya tuh doa nang dibaca Allah melakasumtu tuh setelah puasanya selesai. Hanya berbuka dulu. Oh malakasumtu wabika amantu walizikabatu birahmatika ya arhamar rahimin. Karena lafaznya itu lakasumtu, sumtu itu telah berpuasa. Kalau masih belum buka berarti masih puasa. Kada kayak itu artinya lafaz anehnya atau lafaz doanya tuh. Lakasumtu itu fi'il madhi lah. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Kalau kada dibatalkan dulu puasanya kada kayak itu harusnya redaksinya tuh. Jadi dibatalkan dulu di apa ngarannya dimakannya sedikit. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jangan berbatal puasa berokok jangan. Sunnahnya nang manis-manis dahulu. Cuma 3 biji. Kalau kadada air putih. Ada lagi? Sahur. Nah. Sahur itu dari tadinya kurang menit dari 20 menit dari sebelum subuh. Iya, yang afdal. Nah. Takhirus sahur. Misalnya jauh dari itu. Saja lagi nah itu hanya kan waktu sahur itu ada yang afdal. Yang afdalnya itu menjelang subuh.
Yang subuh, jadi sekitar setengah jam sebelum subuh kan itu yang afdal. Nah, itu yang afdal ya. Kalau hendak nang jam 2 jam 3 silakan. Ada bapak ya sebenarnya. 15. Silakan. Hah? Tahan lah. Silakan aja. Ada bapak. Cuman kalau nang anjuran Nabi, sunnah Nabi itu di mentakhirkan sahur. Mentakhirkan itu artinya sahur itu digawi di waktu-waktu akhir menjelang sholat subuh. Cuma karena ulama itu sudah menggaris merumuskan sahur itu kita itu berhenti makan, disunnahkan berhenti makan minum itu sekitar 15 menit sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh. Yang artinya imsak. Itu sunnah menahan diri dari yang membatalkan puasa 15 menit sebelum 10 menit sebelum waktu subuh. 10 menit sebelum waktu subuh. Itu ngarannya jar kita imsak. Nah, jadi ada pulang biasanya yang betakon amun talandung talambet jam makan sahur pas imsak harus akan makannya kada kak. Nah, karena ini masih imsak sebujurnya jadi karena makan terlambat ya kalau makan sahur terlambat harus akan aja makannya sebelum waktu subuh. Ini waktu subuh patokannya bukan azan. Azan tuh bisa terlambat dari waktu subuh. Waktu subuhnya sudah sampai, azannya belum. Kadang nggak itu. Lihat di jadwal time waktu azan waktu subuh ya. Nah, jadi 10 menit sebelumnya tarik itu disunnahkan untuk kada makan, kada minum lagi tuh. Kada menggawi dan membatalkan puasa lagi. Ada lagi? Puasa untuk kabar itu puasa wajib apa? Enggak, bukan. Puasa wajib, puasa tergantung orangnya. Kalau ada qadaan bulan Ramadan yang tahun semalam, jadi harus diniati puasa wajib tuh. Tapi kalau kada itu hanya sepuasa sunnah aja. Kada puasa pun kada apa-apa. Cuman tradisi di kita itu nisfu Sa'ban puasa. Kalau hendak kada puasa pun sebujurnya kada apa-apa. Cuman supan aja orang puasa seorang kada ya. Di kita tuh tradisi kalau nisfu Sa'ban puasa. Malam nisfu Sa'ban ibadah juga. Sebujurnya jangan menunggu malam nisfu Sa'ban aja nambah ibadah. Lagi Ya. Salman Al-Madani Ada ya. Agak lagi banyak. Insyaallah karena pertemuan berikutnya masih turunan kita membahas syarat sah puasa, syarat-syarat membatalkan puasa, syarat apa bukan syarat sah, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, membatalkan puasa apa aja. Mau dibahas ini panjang bener nih.